bersyukur kepada Tuhan. Di hari Sabat ini, kami bersama-sama mengangkat dua tangan. Kami rasakan kasih-Mu, kuasa-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu Tuhan. Yes. Kami rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kami rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat kami. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu kami rasakan setiap hari. Ku rasakan kasih Tuhan Yesus. Kami rasakan kuasa-Mu Tuhan. Kami rasakan kuasa kasih Roh Kudus. Kami rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat kami. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat kami. Tuhan Yesus, kami setiap hari merindukan Engkau. Hidup dalam-Mu Tuhan, memuji kebesaran-Mu. Engkaulah kehidupan kami. Tanpa Engkau kami tidak bisa hidup. Karena kasih-Mu kami hidup. Tanpa kasih-Mu kami akan binasa Tuhan. Setiap hari kami butuh mujizat kasih-Mu Tuhan Yesus. Oh, amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat kami. Amin. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat kami. Mujizat terjadi di hidup kami. Mujizat terjadi setiap hari.
Apakah mujizat terbesar Tuhan buat manusia? Itu ketika Dia datang menyelamatkan kita dari api neraka dan menyembuhkan kita dari dosa dan penyakit dan menjadikan kita sebagai ahli waris kerajaan surga. Yes, amin. Inilah mujizat terbesar yang Tuhan berikan kepada manusia yang percaya kepadanya. In Jesus' name. Ada kasih Tuhan setiap hari. Ada kebaikan Tuhan setiap hari. Ada kemurahan Tuhan setiap hari. Ada mujizat Tuhan setiap hari. Dan setiap hari kita merasakan bersama-sama. Setiap hari ku rasakan kasih-Mu. Setiap hari ku alami kuasa-Mu. Setiap hari ku lihat mujizat terjadi dalam hidupku. Sama-sama katakan setiap hari. Setiap hari ku rasakan kasih-Mu. Ku rasa kasih-Mu. Setiap hari ku lihat kuasa-Mu. Ku lihat kuasa-Mu. Setiap hari ku lihat mujizat. Amin. Amin. Terjadi dalam hidupku. Panggil nama Tuhan Yesus yang ajaib dan manis. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap hari kulihat mujizat. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat kasih-Mu terjadi, tercurah dalam hidup kami. Oh Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, Yesus, kami cinta Engkau lebih dari segala yang ada. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Tuhan Yesus, Engkaulah segalanya bagi kami. Setiap hari kami merasakan kasih-Mu Tuhan, dan tidak pernah berhenti di hidup kami. Amin, amin. Siapa yang percaya? Saya pribadi yang setiap hari merasakan kasih Tuhan. Tanpa kasih Tuhan saya tidak bisa hidup tiap hari. Sebentar, Pastor mau share kepada Bapak Ibu sekalian. Inilah pelayanan kasih yang bisa kita lakukan setiap hari. Apakah itu? Pelayanan apakah itu? Seperti apakah itu? Yuk kita time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Diberkatilah mereka yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka akan melihat kebajikan dan kemurahan Tuhan menyertai hidup keluarga dan pelayanan mereka. Nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Yuk kita mendengarkan firman Tuhan.
Pertama-tama ayat nats kita akan dibacakan dari Ibrani pasal 3 ayat yang ke-13. Puji Tuhan. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan yang terbaca dari Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain. Kapan? Berapa lama sekali? Bible mencatat setiap hari. Jadi secara praktis kita bisa mendapatkan rema dari ayat ini. Inilah pelayanan kasih yang bisa kita lakukan setiap hari dan sesuai dengan petunjuk dari firman Tuhan. Apakah itu? Saling menasihatilah seorang akan yang lain. Jangan diam. Mulut ini bukan capilah, cerewet untuk hal-hal yang sia-sia. Tetapi mulut ini Tuhan kasih untuk nasihati seorang akan yang lain. Hendaklah kita saling menasihati. Apa itu menasihati? Mengingatkan. Tentu dasarnya firman Tuhan. Ya. Dan saling membangunlah kamu seperti... Oh sebentar, kita masih ayat 13. Pastor mau ulang dulu. Ibrani 3 ayat 13 dulu. Ya. Tetapi nasihatnya seorang yang lain setiap hari. Jadi setiap hari inilah pelayanan kasih yang bisa kita lakukan, yaitu menasihati seorang akan yang lain. Selama masih dikatakan hari ini harinya Tuhan, mari kita saling menasihati, mengingatkan, memberitahu, menguatkan, membangun. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Jadi yang kita perlu saling mengingatkan supaya kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Ya. Jadi inilah pelayanan kasih yang bisa kita lakukan setiap hari. Ayo mau tanya nih, ini nonton ini rame nih. Semua kita Tuhan kasih anugerahkan mulut kan Bapak Ibu. Mulut untuk apa? Untuk saling menasihati. Iya, mulut juga bagi yang lain kita pakai memuji-muji Tuhan, memberkati ciptaan Tuhan, jangan mengutuk. Dan juga saling menguatkan, saling menasihati. Mungkin ada yang berkata atau tidak bisa berkata-kata karena keterbatasan. Hatimu tetap ada sinar Kristus. Amin. Nah, oleh sebab itu sekarang kita maju ayat-ayat berikutnya supaya meneguhkan hati kita seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kehidupan orang percaya yang saling membangun, yang Tuhan kehendaki. 1 Tesalonika pasal 5, kita lihat ayat 11 sampai 22. Wah, sesaat lagi Pastor akan membacakan bagi pemirsa sekalian 11 ayat secara bersama-sama. Dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 11 sampai ayat yang ke-22. Selamat mendengarkan dengan hati yang bersukacita, hati yang terbuka, lapar dan haus firman Tuhan. Ayat 11 dulu ya. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi jangan berhenti membangun sesamamu dengan nasihat-nasihat firman Tuhan. Supaya ketika ada orang yang hidup dalam dosa,
atau jatuh dalam dosa, atau tergelincir dalam dosa, atau diikat oleh dosa kembali, maka lewat nasihat-nasihat kita yang memang kita harusnya lakukan, jangan kita berhenti, tetapi saling menasihatilah supaya kamu saling terbangun, bukan saling menjatuhkan. Nah, sekarang kita maju. Kalau kita melihat ayat 12 sampai 22 Bapak Ibu, Lembaga Alkitab Indonesia sendiri memberikan sebuah perikop, yaitu perikopnya nasihat. Nasihat apakah yang kita akan baca dan petunjuk Tuhan dan yang boleh terus bersemi, bersinar, menjadi sebuah habitnya kita setiap hari sampai kita menutup mata, sampai Tuhan menjemput kita. Satu hari kelak nanti kita tidak lagi melihat mentari bersinar, karena kita akan tiba di surga yang di sana sinarnya dari kemuliaan Bapa sendiri. Suatu hari nanti kita akan meninggalkan semua yang fana ini, dan kita akan diam di rumah Bapa sampai selama-lamanya. Dan saat itu datang, Tuhan berjanji, Dia pasti mengingat kita. Dia nggak mengizinkan kita masuk di api neraka yang panas, yang mengerikan, yang terdapat ratap dan kertak gigi. Tuhan tidak mau, Tuhan nggak izinkan. Tuhan mengingat kita. Saat malaikatnya menjemput kita mengakhiri di ranjang pembaringan terakhir, Tuhan menjemput kita. Tuhan tidak lupa dengan kita, anak-anaknya. Waktu hari itu akan datang Bapak Ibu sekalian, itu bukan hari mengerikan bagi orang percaya, tapi hari yang paling bahagia saat kematian menjemput orang percaya. Karena orang percaya berpindah dari rumah yang fana ke rumah abadi kekal sampai selama-lamanya. Kira sebentar ayat 12 sampai 22 yang akan Pastor baca, berarti 10 ayat ini boleh menjadi bagian hidup kita, terpatri, dan kalau sudah mau catat. Ya, nasihat-nasihat apa yang firman Tuhan ajarkan, dan ini kita bisa lakukan pelayanan ini setiap hari. Baik, sekarang kita maju 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai 22, nasihat-nasihat. Demikianlah firman Tuhan, kami minta kepada saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan Yesus dan yang menegur kamu. Jadi kita bisa mendengar di sini ketika ada orang yang menasihati kita, membimbing rohani kita, memimpin dalam Tuhan, dan menegur, menasihati kita sesuai firman Tuhan. Mari kita hormati pembimbing rohani kita. Mari kita hormati Bapak rohani kita. Mari kita hormati Bapak Gembala di mana Bapak Ibu digembalakan. Mari hormati hamba-hamba Tuhan. Pastor juga sesama rekan sepelayanan hamba Tuhan, saya menghormati. Saya tidak berani untuk menjelek-jelekkan, apalagi menistakan pelayanan seseorang, sekalipun kita beda doktrin, beda pemahaman, beda pola, beda cara, beda gaya. BG, apa BG? Beda gaya, meskipun you and I BG, no problem lah. Tuhan kan yang punya kedaulatan. Bagian kita mewartakan apa yang Tuhan perlengkapi kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Makasih Pak Ronald, jangan sikut menyikut. Kalau joget-joget gini ya boleh-boleh aja, untuk supaya pinggang kanan, pinggang kirinya itu lemak-lemaknya hancur. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita maju yang ke-13 sampai 22 ya. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih, karena pekerja mereka hiduplah selalu bertengkar. Oh tidak, salah baca, dan itu nggak tertulis. Jadi kita harus sungguh-sungguh menghormati pekerjaan orang-orang yang melayani, atau bahasanya, mari kita hargai, hormati hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukanlah objek bulian. Karena pernah kita dengar istilah gini,
Hamba Tuhan hidupnya itu memang seperti akuarium, dilihat serba salah. Dia dekat sama orang kaya, dibilang lagi cari muka, padahal mukanya sudah ada. Dia dekat sama orang miskin, dibilang pansos, pencitraan, padahal memang dia mengasihi semua orang. Tapi it's okay lah. Tapi saya ingatkan di sini bahwa hamba Tuhan bukan objek bulian. Kita dengar firman Tuhan, jangan kita menjadi orang yang menjelek-jelekkan orang lain. Firman Tuhan berkata apa? Justru kita harus sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih, karena pekerjaan mereka. Ini nasihat-nasihat yang penting, ya. Hiduplah selalu bertengkar dengan orang lain. Tidak, bukan begitu. Ayo, kalau masih ada orang Kristen nih, orang Katolik nih, hamba Tuhan nih, orang percaya Tuhan Yesus nih, masih suka bertengkar. Stop, Jo. Jangan suka bahagia, jangan suka bertengkar. Karena yang Tuhan mau adalah hiduplah selalu damai seorang dengan yang lain. Hiduplah dalam damai. Damai itu indah. Tapi kalau ribut, melulu, bertengkar, cekcok, itu tidak sejahtera, Bapak Ibu sekalian. Lanjut, ayat yang ke-14. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, ya. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap seorang yang lain. Jadi anak Tuhan itu juga seorang penghibur. Maksudnya ketika ada yang lemah, kita kuatkan. Ada yang tawar hati, ya kita buatlah dia jangan tawar lah gitu, ya. Saya mau lihat dulu, mana tangan-tangan penghibur? Puji Tuhan. Karena kita membawa nasihat-nasihat yang menghibur, bukan nasihat-nasihat yang lucu-lucu, Kak, bukan juga. Bukan nasihat-nasihat yang yang penuh dengan drama gitu, bukan juga. Ya, kita membawa yang menguatkan. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belahlah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Anak Tuhan adalah penyabar. Mana pribadi penyabar? Saya. Amin. Lanjut ayat 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Kita tidak mungkin melukai tubuh sendiri. Gereja adalah tubuh Kristus. Kalau kita mengerti hal ini, harusnya tidak boleh gereja saling melukai, karena satu tubuh Kristus, ya. Dan kalau kita misalnya mau mendapat hal yang baik, usahakanlah senantiasa kita juga berbuat baik kepada setiap orang. Seperti apa yang kau mau dapatkan, lakukanlah hal yang sama. Jangan jadi orang egois. Kita mau yang baik-baik, tapi kita jahatin orang melulu. Itu tidak boleh begitu. Lanjut ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Jadi orang yang bersukacita, hatinya akan terus bergembira. Dan orang yang bergembira itu wajahnya bundar-bundar, kayak jeruk. Karena orang yang selalu smile, orang yang bersukacita, hati gembira, itu wajahnya bundar-bundar, bundar kayak jeruk yang manis, siap dimakan. Tapi jangan makan orang percaya, tapi biarkan orang percaya melayani pekerjaan tugas surga dilakukan, supaya bumi ini penuh dengan kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat 17, tetaplah berdoa. Jadi berdoa bagian daripada nasihat-nasihat Tuhan, ya. Ingat, kita manusia rohani, kita tidak bisa hidup rohani tanpa doa. Maka di sini tetaplah berdoa. Ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang kehendaki Elohim di dalam Kristus bagi kamu. Jadi mulut ini mengucap syukur itu ke atas. Mengucap syukur. Karena kalau mengucap syukur ke bawah, itu jadi menggerutu. Ya, belajar banyak-banyak mengucap syukur. Lanjut.
Janganlah padamkan roh, biarlah roh kita terus menyala-nyala. Karena kalau misalnya kita ini menjadi minyak, firman Tuhan menjadi apinya, menyala, menyala, menyala. Api Pentakosta menyala, menyala, menyala. Ingat loh, itu puji yang lama, tapi harusnya tetap menyala, menyala, menyala. Bukan hanya lagunya menyala, tapi hidup kita tiap hari harus menyala, menyala. Api Pentakosta menyala, menyala, menyala. Dan janganlah anggap rendah nubuat, nubuat. Jangan remehkan pesan-pesan Tuhan. Jangan tertawai pesan-pesan Tuhan. Jangan anggap enteng pesan-pesan Tuhan. Namun ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ujian gimana caranya? Sesuai firman apa tidak? Ya, memang dalam hidup ini tidak semua ngeplek dari firman, tetapi kalau intisarinya kita berangkat dari kebenaran firman Tuhan, kita bisa tahu kok. Contoh misalnya, ada orang yang tanya dari zaman ke zaman. Contoh, maaf ya kasih ilustrasi, merokok boleh apa tidak? Lantas orang menjawabnya dengan macam-macam. Lalu yang masih terikat dengan rokok, masih suka rokok, dia akan berkata, kalau sesuai firman, mana ayatnya? Mana ayatnya? Dilarang merokok seperti tulisan di SPBU. Coba tunjukkan di mana tulisan ngeplek dilarang merokok di kitab Keluaran pasal berapa atau di Injil mana. Nah, memang tidak ngeplek tulisannya dilarang merokok, tapi paling tidak kalau kita berangkat dari firman Tuhan, kita tahu bahwa firman Tuhan pernah berkata 1 Korintus 3:16, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, jaga-jaga. Ya, tentu kalau bait Roh Kudus jaga-jaga bukan cuma sekedar rokok saja, tapi juga pola makan dong. Dan juga berarti pola hidup dong, pola istirahat dong. Karena kalau kita bicara rokok only, ya nggak cocok juga. Ada orang yang tidak merokok, tapi makannya banyak, tidak mau gerak, alias mager. Jangan mager. Apa itu mager, Pastor? Malas gerak. Kenapa malas gerak? Udah PW nih. Apa itu PW? Posisi enak. Waduh, padahal apa yang kita makan, kita perlu untuk pakai. Seperti misalnya kendaraan udah isi minyak, itu perlu dipakai. Kalau nggak dipakai, lantas minyaknya penuh, besok diisi lagi, luber. Jadi kalau Bapak Ibu banyak makan, tidak banyak gerak, alias PW melulu, makan popcorn, nonton bioskop, nggak gerak-gerak, pulang juga jalannya lebay banget gitu. Saudara-saudara, terus abis itu, abis makan kenyang, selesai nonton bioskop 2 jam, lalu cari makan, lapar. Itu makanannya luber. Jadi bundar dengan luber itu. Puji Tuhan. Iya, jadi memang tidak semua ngeplek Bapak Ibu, tapi paling tidak berangkat dari pengertian firman Tuhan, kita bisa tahu, oh ya, ini nggak oke deh. Rokok bagi kehidupan orang percaya, dan di dalam labelnya pun sudah selalu tercatat, bahkan sekarang ditunjang dengan ilustrasi gambar. Ada yang jantung, ibu janin, hamil, ataukah paru-paru, macam-macam. Kan sudah tertulis dilarang merokok. Merokok merugikan kesehatan. Tapi karena mungkin sudah ketagihan, jadi larangan itu menjadi tidak tampak lagi. Yang ada hanya keinginan. Jadi ini hal-hal ini Bapak Ibu sekalian yang Pastor praktekkan di dalam kehidupan ini, ya. Lanjut sekarang kita melihat ayat 22, ayat yang terakhir dari 1 Tesalonika pasal 5. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Banyak nasihat kita sudah baca bersama-sama, dan Tuhan katakan kita sendiri juga jangan sampai hidup sebagai orang jahat. Ya betul sih, agama nggak menyelamatkan. Mau kita agama Kristen kah, mau agama Katolik kah, mau agama apakah, tidak menyelamatkan. Tetapi hanya Tuhan Yesus Kristuslah juru selamat. Maka kita sebagai anak Tuhan Yesus juga kita perlu
mengikut apa yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam firman Tuhan. Inilah pelayanan kasih yang bisa kita lakukan setiap hari, yaitu apa? Saling menasihati. Di thumbnail yang muncul, ya, itu backgroundnya ada YouTube Pastor Andy Simon TV. Bersyukur lewat wadah YouTube, lewat wadah Facebook, setiap hari Pastor bisa menyampaikan nasihat-nasihat firman Tuhan. Mungkin saya tidak punya harta yang banyak, saya bukan pengusaha, saya tidak punya usaha, saya tidak ada cabang apakah? Tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Saya hidup ini dari berkat Tuhan, alias BT, berkat Tuhan membuat saya sampai hari ini bisa hidup. Dan juga puji Tuhan, menurut kesaksian banyak orang bisa menjadi dampak. Kita tidak harus tunggu sempurna, Bapak Ibu, karena memang sampai kita mati tidak pernah sempurna. Tapi yang paling penting juga adalah bagaimana hidup kita yang Tuhan titipkan rohnya ini, kita bisa memberi dampak bagi kerajaan surga, bagi pelayanan, bagi Injil diberitakan, bagi sesama yang membutuhkan. Hidup yang berdampak. Jangan tunggu sempurna dulu, lantas engkau mau berdampak. Ini sama halnya, jangan tunggu engkau menjadi orang kudus dulu, baru berkata, baptislah saya. Jangan tunggu engkau merasa perfect dulu, berkata, baru saya layak masuk gereja. Tidak. Tetapi apapun keadaanmu hari ini, ketika engkau mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Selebihnya, serahkanlah kepada Tuhan Yesus. Dia akan bertindak untuk hidupmu. Tetaplah di dalam Kristus dan belajar tekun setia melakukan pelayanan setiap hari, yaitu mulut kita saling menasihati satu dengan yang lain. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Firman-Mu menyelamatkan kami dari api neraka. Firman-Mu menyembuhkan kami dari dosa. Firman-Mu menyehatkan kami dari hati yang luka. Firman-Mu memberkati seluruh hidup kami, sehingga yang lemah boleh dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit ada aliran kesembuhan men-touch tubuh kami dan memulihkan, untuk kami boleh bersaksi tentang kemuliaan Tuhan Yesus yang ajaib. Tuhan Yesus, terima kasih. Sabda-Mu berkata kami agar setiap hari saling menasihati, saling membangun satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus bimbing setiap kami untuk hidup taat, berkenan, dan senangkan hati-Mu setiap hari. Memberkati setiap keluarga dan pelayanan yang boleh dengan tekun menyaksikan live streaming atau ibadah pagi bersama-sama ini. Pastor Andy saja tidak sampai hati, tidak tega ketika melihat ada orang dalam kesakitan. Apalagi Tuhan Bapa yang baik. Dia penuh kemurahan. Kehadirannya dan firman-Nya membawa pemulihan bagi Bapak Ibu yang sedang lemah saat-saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami semua menjadi milik-Mu, yang sudah dikuduskan, disucikan, diampuni dari segala dosa dan kesalahan, dibenarkan dan diberkati kesembuhan seutuhnya. In Jesus name. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus menyelamatkan. Tuhan Yesus menyembuhkan. Tuhan Yesus melepaskan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat masuk hari yang baru. Sola Fide, Immanuel. Tuhan Yesus serta kita selama-lamanya. Bless you. Dadah. Dor.